Kamu udah tanda tangan kontrak ini kan? Kita menikah 6 bulan. Setelah aku dapat warisan dari papa, aku akan talak kamu. Selain keluarga kita, nggak ada yang boleh tahu kalau kamu istri aku. Makasih ya, Mbak. Sama. Rena, ayo. Mas Aldi? Kamu kenal Mas? Asisten rumah tangga di rumah aku. Aku Rena, pacarnya Mas Aldi. Mas Aldi? Kok dia panggil kamu Mas? Dia ini pegawai yang kerja di rumahnya Mas Aldi, Pak. Nggak sopan banget sih manggilnya emas. Terus kapan kamu mau nikahin anak saya? 6 bulan lagi. Hari ini 6 bulan kita menikah. Kamu masih ingat kan sama kontrak itu? Mas, waktu itu aku terpaksa menandatanganinya, Mas. Pernikahan itu untuk seumur hidup. Tolong, Mas, jangan akhiri pernikahan kita. Oke. Aku mau mempertahankan pernikahan kita. Tapi dengan 2 syarat. Pertama, kamu harus izinin aku nikah sama Reina. Yang kedua, kamu harus tetap rahasiain pernikahan kita. Kamu beruntung ya, Sar. Kamu bisa hamil, nggak kayak aku. Kamu yang sabar ya. Dari tadi aku terus yang curhat. Sekarang gantian dong kamu. Suami kamu siapa sih? Tadi ketemu sama Reina kamu. Aku tadi nggak sengaja ketemu dia, Mas. Kenapa nggak ngumpet? Mau sampai kapan kamu merahasiakan pernikahan kita dari Reina? Sampai kapanpun dia nggak boleh tahu. Aku akan beritahu Reina sekarang. Apa sudah tidak ada yang bisa dilakukan lagi, Dok? Hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan Pak Karim. Banyak berdoa, Bu. Saya tinggal dulu. Makasih, Dok. Papa, ada permintaan terakhir ke kamu. Apa itu, Pak? Sarah. Iya. Aldi, menikahlah dengan Sarah. Tapi, Pak, Adi, Papa cuma minta itu, nak. Kalau kamu nggak mau menikahi Sarah, Papa tidak akan mewariskan apa-apapun buat kamu. Sarah, kamu mau kan menuruti permintaan saya untuk menjadi istrinya Aldi? Selama ini Pak Karim sudah begitu baik sama aku dan ibuku. Apa mungkin aku bisa menolak keinginan terakhirnya? Apalagi sejak kecil, sebenarnya aku mencintai Mas Aldi. Sarah, gimana? Kamu mau kan? Alhamdulillah. Kenapa kamu menolak permintaan terakhir papa kamu, nak? karena aku nggak mau nikah sama anak asisten rumah tangga, Bu. Mas Aldi, kenapa kamu sekarang berubah sekali? Padahal dulu... Ini buat aku. Kenapa kamu kasih aku bunga? Karena kamu cantik. Kamu tahu, kamu itu cinta pertama aku tahu. Dulu kamu bilang aku cinta pertama kamu. Kenapa mereka pegang-pegangan tangan? Permisi, Bu. Kalau memang kamu serius sama Reina, anak saya, kamu harus mapan dan bisa memenuhi semua kebutuhan anak saya. Karena saya nggak mau anak saya nantinya menikah dengan kamu dan hidupnya kekurangan. Kalau kamu nggak mau menikahi Sarah, Papa tidak akan mewariskan apa-apapun buat kamu. Gimana kalau Papa benar-benar mencabut semua hak aku atas warisannya? Aku nggak akan punya apa-apa. Aku nggak akan bisa nikahi Reina. Aku nggak boleh kehilangan Reina. Aku nggak mau. Gimana, Aldi? Iya, pasti. Saya jamin. Saya janji akan penuhi semua kebutuhan Reina. Saya kasih kamu waktu 6 bulan untuk mempersiapkan pernikahan kalian. Yuk. Aku pesan sama kamu, kamu harus pastikan Aldi menikahi Sarah, bagaimanapun caranya. Iya, Mas. Tapi kenapa Mas masih memaksakan agar Aldi menikahi Sarah? Sebenarnya ada apa, Mas? Ada sesuatu yang harus aku ceritakan sama kamu. Apa, Mas? Sebenarnya Mas Karim. Mas Karim. Dokter, suster, tolong!
Tante, saya pamit dulu ya. Papa saya kritis. Sayang, aku pulang ya. Papa gimana? Ibu mohon sama kamu, Nak. Mungkin umur papa kamu tinggal menghitung hari. Kabulkan permintaan terakhir papa kamu. Kalau memang kamu serius sama Reina, anak saya, kamu harus mapan dan bisa memenuhi semua kebutuhan anak saya. Aldi, kamu mau apa? Aku harus bicara dulu sama Sarah, Bu. Sarah, kamu ikut aku mau bicara sama kamu. Sebentar, Bu. Oke, aku mau nikah sama kamu. Tapi kontrak, 6 bulan kita menikah, setelah itu kita pisah. Enggak. Bagiku pernikahan itu sekali seumur hidup. Pernikahan itu adalah ikatan suci dua insan yang saling mencintai. Jika tanpa itu lebih baik jangan ada pernikahan. Ini kesempatan kamu untuk bahagiain papa kamu yang terakhir kali, Nak. Tapi Sarah nolak aku, Ma. Tapi itu karena Sarah. Saya mohon, Nak. Tolong kabulkan permintaan terakhir suami saya. Sarah, waktu kamu di depan Pak Karim kamu setuju. Tapi kenapa kamu sekarang menolak Aldi? Sarah, kamu harus ingat, selama ini Pak Karim begitu baik sama kamu. Sekaranglah saatnya kamu membalas baik budinya. Kamu tidak perlu memikirkan soal biaya. Tapi Pak, Yang penting kamu kuliah. saya ini hanya anak asisten rumah tangga. Saya mau kamu kuliah satu kampus dengan Aldi. Saya takut nanti merepotkan Bapak. Saya sama sekali tidak pernah merasa direpoti. Soal biaya, saya yang tanggung. Ibu benar, Pak Karim sudah teramat baik sama aku. Aku harus membalas budi baiknya. Seenggaknya untuk yang terakhir kalinya. Sarah, kamu mau kan? Bagaimana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Sekarang keinginan kamu sudah terpenuhi. Aldi sama Sarah sudah menikah. Aku ingin kamu sembuh, Mas. Biar kita bisa bersama-sama lagi. Dokter, tolong suami saya, dokter. Pak Karim sudah meninggal dunia. Mas, udah kamu jangan sedih terus kayak gini. Papa pasti nggak mau lihat kamu selalu larut dalam kesedihan. Aku kayak gini bukan cuma karena papa meninggal, tapi juga karena aku harus terjebak dalam sebuah pernikahan yang gak aku inginkan. Kamu udah tanda tangan kontrak ini kan? Udah baca isinya? Kita menikah 6 bulan. Setelah aku dapat warisan dari papa, aku akan talak kamu. Jadi kamu gak perlu berlaga jadi istri aku. So perhatian kayak gini. Satu lagi, selain keluarga kita gak ada yang boleh tahu kalau kamu istri aku. Aku malu dengan pernikahan ini. Ya Allah, ini malam pertama pernikahan kami. Tapi suamiku melewatinya dengan mencurahkan segala kebenciannya terhadapku. Astagfirullahaladzim. Makasih ya, Mbak. Sama. Karena ayo, Mas Aldi? Kamu kenal, Mas? asisten rumah tangga di rumah aku. Oh, yang kerja di rumah kamu. Aku Rena, pacarnya Mas Aldi. Saya ingin ada terlambat, ayo. Mas Aldi benar-benar gak mengakui aku sebagai istrinya. Dan wanita itu juga benar-benar cantik. Jauh segalanya dibanding aku yang cuma anak asisten rumah tangga. Mas Aldi? Loh, Aldi? Kok dia panggil kamu Mas? Siapa dia? Dia ini pegawai yang kerja di rumahnya Mas Aldi, Pak. Oh, asisten rumah tangga. Ih, nggak sopan banget sih manggilnya emas. Manggil bapak dong. Tante, Om,
Mari silakan masuk. Saya minta maaf ya, saya terpaksa langsung datang ke rumah kamu. Karena saya harus melihat langsung kamu sudah punya rumah sendiri atau sudah mapan dan bisa menikahi anak saya. Sekarang tante sudah lega, Reina nggak salah pilih calon suami. Terus kapan kamu mau nikahin anak saya? Sesuai rencana aja Tante, 6 bulan lagi. Kalau bisa dipercepat. Karena namanya jodoh, itu jangan ditunda-tunda. Sabar dong, Pak, Ma. Aku dan Mas Aldi kan mau buat acara yang spesial. Karena pernikahan itu untuk sekali seumur hidup. Pokoknya, aku mau segala sesuatunya harus perfect. Lagi pula kan, papanya Mas Aldi baru aja meninggal. Kenapa aku harus menyaksikan ini semua? Gak enak dong kalau kita langsung bikin pesta. Di rumahku, seorang perempuan datang untuk mempersiapkan pernikahannya dengan suamiku. Kamu kenapa nangis? Sarah ini kan sama ibunya deket mama papa udah lama. Jadi buat Sarah, aku tuh udah kayak kakak sendiri mungkin. Jadi dia sekarang seneng, terharu dengar kakaknya mau nikah sama Reina. Kamu siapin makanan buat om sama tante. Om, tante, duduk. Ya Allah, apa aku kuat menyaksikan semua ini? Mas Aldi benar-benar menjalankan rencananya untuk berpisah dariku dalam 6 bulan, lalu menikah dengan Reina. Udah, jangan nangis terus. Memang kamu segitu dekatnya ya sama Mas Aldi? Sampai kamu sedih dengar dia mau nikah? Kalau memang kamu udah temenan sama Mas Aldi sejak kecil, pasti kamu tahu banyak deh tentang dia. Kamu mau kan kasih tahu aku? Biar Mas Aldi makin cinta sama aku. Makasih ya. Mulai sekarang kita temenan ya. Soalnya aku senang banget bisa kenal sama kamu. Aku bantuin kamu masak yuk. Mas Aldi tuh kalau di rumah suka makan apa sih? Reina ini sempurna banget, dia cantik, pintar, dari keluarga terpandang, dan baik hati. Memang dia jauh lebih pantas bersanding dengan Mas Aldi daripada aku yang cuma dianggap asisten rumah tangga. Hari ini 6 bulan kita menikah. Kamu masih ingat kan sama kontrak itu? Mas, waktu itu aku terpaksa menandatanganinya, Mas, demi membahagiakan almarhum papamu. Tolong, Mas, jangan akhiri pernikahan kita. Aku gak cinta sama kamu, aku cintanya sama Reina. Aku gak mau lagi sama kamu. Tapi, Mas... Aldi, Sarah, ada apa ini? Nggak ada apa-apa, Ma. Tumben Mama kesini, ada apa? Mama bawa pengacara papa untuk membacakan surat wasiat. Wasiat apa lagi sih, Ma? Saya diminta almarhum Pak Karim untuk membacakan surat wasiat ini setelah 6 bulan beliau meninggal. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Karim Ramana, menuliskan surat ini secara sadar dan tanpa tekanan dari siapapun. Aldi, Papa ingin pernikahan kamu dengan Sarah berlangsung untuk selamanya. Papa nggak ingin kamu mempermainkan pernikahan. Itu sebabnya Papa harus memastikan soal itu. Aldi, kamu akan mendapatkan warisan dari Papa dengan syarat setidaknya kamu mempertahankan pernikahanmu dengan Sarah selama 10 tahun. Jika sebelum itu kalian berpisah, maka kamu tidak berhak atas harta apapun dari Papa. Ma, Papa udah meninggal. Papa udah nggak bisa ngatur-ngatur hidup aku lagi, Ma. Aldi, kamu dengerin dulu dong. Silakan dilanjutkan, Pak Rizal. Tapi kamu jangan khawatir, Aldi. Selama kamu masih di dalam pernikahan dengan Sarah, setiap bulan Papa akan memberikan uang yang cukup untuk menjamin keluarga kalian. Dan posisi kamu di perusahaan Papa juga masih bisa kamu pertahankan. Untuk istriku Dian, ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Maafkan aku sayang, kalau kamu harus mengetahui dengan cara seperti ini. Aku begitu terpukul saat mengetahui bahwa kamu tidak akan pernah bisa memberikan aku keturunan. Padahal aku sangat menginginkan seorang anak saat akhirnya kita mengadopsi Aldi. Tapi aku tetap tidak bisa berhenti untuk menginginkan keturunan dari darah dagingku sendiri. Itu sebabnya tanpa sepengetahuanmu, akhirnya aku menikah siri dengan Diana, asisten rumah tangga kita. Dariana, akhirnya aku mempunyai seorang anak. Dia adalah Sarah. Itu sebabnya selama ini aku sangat mencintai Sarah, karena dia adalah darah dagingku.
merahasiakan ini semua. Ini karena keinginan Bapak. Maafkan saya, Bu. Saya benar-benar mencintai Bapak. Selama ini, saya menganggap kamu bukan sebagai pembantu, tapi seperti keluarga sendiri. Saya juga mengizinkan suami saya untuk membiayai sekolahnya. Ternyata Sarah itu anaknya Karim. Dan kamu, ternyata kamu sudah merebut suami saya. Kamu selama ini rahasiain semuanya dari kami, iya? Mas, aku nggak tahu apa-apa. Teruslah kamu tahu kamu kaya, kamu senang. Aku nggak tahu kalau ternyata aku anak kandungnya Pak Karim. Kamu yang warisin hartanya papa. Aku cuma anak pungut. Aku miskin. Aku harus terjebak dalam pernikahan sandiwara ini. Aku benci papa. Aku benci kalian semua. Kamu boleh ambil semua harta itu, Mas. Karena kebahagiaan bagiku bukan karena harta. Andai seluruh harta warisan itu bisa ditukar dengan cintamu, Mas. Aku rela. Aku ikhlas. Ini sudah 6 bulan. Mana buktinya? Hah? Kalau kamu tidak secepatnya menikahi anak saya akan jodohkan Reina dengan anaknya teman saya. Gak mau, Pak. Aku cintanya sama Mas Aldi. Reina, hidup itu nggak cuma makan cinta. Ngapain kamu nungguin laki-laki yang nggak serius sama kamu? Kalau aku nekat talak Sarah sekarang, aku bisa jatuh miskin. Tapi di sisi lain, apa bisa aku menikah dengan Reina jika Sarah masih menjadi istri aku? Aku harus cari jalan keluar. Yang jelas, aku nggak mau kehilangan Reina. Oke, Om. Aku akan persiapkan semua. Minggu depan insya Allah aku akan nikahi Reina. Oke. Saya pegang janji kamu. Sarah! Ada apa, Mas? Aku mau ngomong sama kamu. Aku mau mempertahankan pernikahan kita. Tapi dengan 2 syarat. Apa? Pertama, kamu harus izinin aku nikah sama Reina. Yang kedua, kamu harus tetap rahasiain pernikahan kita. Gimana kalau saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Tidak pernah aku bayangkan sebelumnya jika aku harus menghadiri pernikahan suamiku sendiri. Akhirnya aku menikah sama teman masa kecil kamu. Aku bahagia banget. Selamat ya, Reina. Makasih banyak ya, Sar. Aku bahagia banget. Sayangnya hari ini Sarah mau pindah ke rumah ibunya. Kasihan ibu sakit, jadi Sarah mau jagain, ya kan? Teganya Mas Aldi mengusirku dari rumahku sendiri. Kamu gak diusir dari rumah kan? Aku cuma habis shock aja karena tahu kalau ternyata aku anaknya Pak Karim. Maafin Ibu ya, selama ini Ibu sudah merahasiakannya dari kamu. Ibu harap kamu jangan benci sama bapak kamu. Ibu juga berharap kamu menemukan cinta sejati kamu. Ibu tahu, sebenarnya Aldi mencintai kamu sejak kecil. Dari kecil kamu sering dikasih bunga sama Aldi. Ibu nggak tahu betapa bencinya Mas Aldi sama aku. Cinta pertama akan selalu melekat. Dia sudah melupakan cinta pertamanya. Karena saat ini dia sudah menemukan cinta sejatinya. Dan itu bukan aku. Kita udah gagal inseminasi buatan. Kamu yang kuat ya. Dan udah gagal 2 kali program bayi tabung, Mas. Padahal aku mau banget punya anak. Supaya pernikahan kita utuh. Sekarang, kita cuma bisa doa. Aku nggak mau, Mas. Kalau memang aku nggak bisa punya anak dari rahim aku sendiri, gimana kalau kita adopsi anak aja? Please, carikan aku anak. Kasihan Reina. Dia begitu menginginkan anak. Tapi apa bisa aku membesarkan anak yang bukan darah dagingku? Apa bisa aku cintai anak itu nanti? Ngapain Mas kemari? Aku mau jemput kamu ke sini.
Maafin aku selama 3 bulan ini udah nyanyiin kamu. Aku udah bersikap gak adil. Aku minta maaf. Kamu masih mau kan kembali lagi tinggal sama aku? Alhamdulillah ya Allah, Engkau sudah mengabulkan doaku. Engkau kembalikan lagi suamiku ke hadapanku. Iya, gimana pun juga aku ini tetap istri kamu, Mas. Nggak ada hal lain yang aku inginkan selain kembali bersamamu. Maaf ya, aku belum bisa ngasih kamu rumah yang sebesar kemarin. Nggak apa-apa kok, Mas. Sarah, aku rindu sama kamu. Aku baru kehilangan kamu setelah kamu pergi. Sungguh. Ini bukan mimpi, ini benar-benar nyata. Terima kasih ya Allah. Semoga ini awal baru bagi pernikahan kami. Jadi, kamu beneran hamil? Alhamdulillah, sebentar lagi kamu akan jadi ayah. Sebentar lagi kita akan menjadi orang tua. Mama sedih, Nak, karena berkali-kali Mama harus kontrol ke dokter tanpa papa. Kata papa sibuk. Sarah? Ya ampun, ternyata ini beneran kamu. Kamu lagi hamil. Kok kamu nggak ngundang aku sama Mas Aldi waktu nikah? Aku tuh kangen banget tahu sama kamu. Mas Aldi bilang kamu pindah keluar kota. Kamu udah makan siang belum? Kita makan siang bareng yuk. Yaudah yuk, ayo kita cari resto dekat sini aja. Kamu beruntung ya, Sar. Kamu bisa hamil, nggak kayak aku. Seumur hidup pasti aku akan kesepian. Kita itu nggak pernah tahu rencana Allah. Kamu yang sabar ya. Aku udah pasrah, Sar. Tapi aku yakin itu yang terbaik untuk hambanya. Makanya aku minta sama Mas Aldi untuk adopsi bayi. Dia selalu bilang sabar, sabar. Belum ketemu bayi yang tepat. Dari tadi aku terus yang curhat, sekarang gantian dong kamu. Suami kamu siapa sih? Aku boleh lihat fotonya nggak? Suami aku pemalu. Iya, suami aku malu banget. Aku nggak punya deh fotonya. Suami kamu beruntung ya. Punya istri yang cantik, baik, jago masak lagi. Andai kamu tahu, Reina, siapa suamiku yang sebenarnya, pasti kamu akan membenciku. Aduh, kamu kenapa? Nggak tahu. Beberapa bulan terakhir ini perut aku selalu sakit. Kita ke dokter ya, aku antar. Nggak apa-apa kok. Nanti juga hilang sendiri. Mas? Tadi ketemu sama Rena kamu? Iya. Aku tadi nggak sengaja ketemu dia, Mas. Kenapa nggak ngumpet? Dia yang lihat aku duluan. Sakit, Mas. Cerita apa aja kamu? Dia tahu kan kamu hamil? Dia tahu aku bapaknya? Iya. Aku nggak ada cerita apa-apa. Mau sampai kapan kamu merahasiakan pernikahan kita dari Reina? Gimana pun juga dia tuh berhak tahu kalau aku tuh istri pertama kamu. Enggak. Dia nggak boleh tahu. Nggak ada rahasia yang bisa disimpan terlalu lama. Sampai kapanpun dia nggak boleh tahu. Selama ini aku udah mencoba sabar loh ngadepin kamu. Tapi kamu malah seenaknya sama aku. Aku udah gak kuat lagi menahan semua rahasia ini. Aku akan beritahu Reina sekarang. Kamu ikut aku. Mas! Duduk kamu situ. Jangan pernah ancam aku soal kasih tahu pernikahan kita ke Rena. Aduh, perutku sakit. Mas, kayaknya aku mau lahiran, Mas. Tolong bawa aku ke rumah sakit. Aduh. Kamu gak akan lahiran di rumah sakit. Aku udah siapin bidan buat kamu. Bu, tolong datang ke alamat yang saya kasih waktu itu, Bu ya. Ya, cepat Bu ya. Mana anakku? Ibu jangan banyak bergerak dulu ya. Anak saya di mana, Bu Bidan? Anak ibu tadi dibawa dengan Pak Aldi. Ibu jangan banyak bergerak dulu. Saya harus cari anak Ibu harus istirahat. Mas, anak aku di mana, Mas? Ibu masih lemah, harus istirahat dulu ya. Nggak bisa, Bu. Aku harus cari anak aku, Bu. Iya, tapi Ibu harus istirahat. Nggak bisa. Mas. Bu. Handphone nggak aktif lagi. Biar aku bantu cari keluar ya. Biar saya cari. Aku di mana ya Allah? Kamu masih mau kan kembali lagi tinggal sama aku? Astagfirullah. Pantas saja sikap Mas Aldi tiba-tiba baik dan ingin kembali padaku. Jangan-jangan.
Sayang. Sayang bangun sayang. Kamu sakit ya? Kok pucet sih? Nggak apa-apa kok, cuma lemes aja. Aku punya oleh-oleh spesial buat kamu loh. Kamu lihat sendiri di bawah. Kamu sakit ya beneran deh. Pelan-pelan sayang. Kok ada stroller bayi, Mas? Lihat aja. Anak siapa ini, Mas? Aku adopsi anak ini. Aku yakin kamu bakal sayang sama dia. Sayang, keluarga kita udah lengkap sekarang. Makasih banget. Aku seneng. Sayang, mulai sekarang kita akan selalu sama-sama. Gimana kalau namanya Askia? Artinya cahaya. Namanya bagus. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Sini, Askia biar aku gendong dulu ya. Aku pusing, Mas. Sayang. Sayang. Rena. Bangun sayang. Kalau dugaanku benar, tega banget Mas Aldi ngelakuin ini ke aku. Pak, ikutin mobil itu, Pak. Oh iya, baik, Bu. Mas Aldi mau kemana? Pak, cepetan Pak, jangan sampai ketinggalan, Pak. Ya, Bu, ya, Bu. Ya, lampu merah, Bu. Aku ketinggalan jejak. Ibu Rena mengidap kanker serviks stadium akhir, Pak. Dan kemungkinan hidupnya tidak lebih dari 2 bulan. Saya tinggal dulu ya, Bapak yang sabar. Kenapa kamu harus pergi sayang? Padahal aku baru aja memberikan anak. Seperti yang kamu inginkan. Kamu kenapa nangis, sayang? Enggak, aku gak apa-apa kok. Dokter bilang sakit aku parah ya? Enggak. Aku sakit parah kan? Aku tahu kamu bohong. Aku mau meninggal ya? Kamu cuma kecapean. Kata dokter kamu cuma kecapean sayang. Jangan bohongin aku, Mas. Setidaknya aku bisa buat satu kebaikan agar kamu bisa mengenang aku. Kamu gak akan kemana-mana sayang. Aku tahu Mas Aldi bohong. Tangisan dia adalah jawaban. Kalau umurku memang tak akan lama lagi. Aku mohon kembalikan anak aku, Mas. Mas, jawab di mana anak aku, Mas? Mas, kok diem aja? Maafin aku, Sarah. Aku selama ini berperilaku buruk sama kamu. Sekarang semua itu menjadi balasan yang buruk buat aku. Maksud kamu apa? Apa terjadi sesuatu sama anak kita? Anak kita baik-baik aja. Rena sekarang di rumah sakit. Sarah, beri dia kesempatan untuk bahagia. Aku mohon, kasih waktu ke Rena. Sebelum Rena pergi selamanya. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku bisa membiarkan anakku berada di tangan istri kedua suamiku? Tapi saat ini Rena sedang sekarat, umurnya nggak akan lama lagi. Kamu beruntung ya, Sarah. Kamu bisa hamil. Nggak kayak aku. Seumur hidup pasti aku akan kesepian. Rena wanita baik, dia berhak bahagia untuk terakhir kalinya. Aku mohon sama kamu, Sarah. Sarah, kok bisa sama Mas Aldi datangnya? Aku ketemu Sarah di jalan. Jadi sekalian aku ajak dia ke sini. Aku seneng banget kamu datang ke sini, Sarah. Loh, kamu sudah melahirkan? Alhamdulillah, kamu sudah punya anak. Mas Aldi juga sudah mengadopsi anak buat aku. Jadi sekarang kita sama-sama punya anak. Cantik kan anakku? Sar, kamu nggak usah nangisin kondisi aku. Aku baik-baik aja kok. Kalau boleh, aku punya satu permintaan ke kamu. Kamu mau nggak
bantu untuk ngasuh anakku selama aku sakit. Tapi itu juga kalau kamu nggak sibuk sama anakmu. Kamu jangan khawatir. Aku bisa kok bantu kamu untuk ngurus bayi ini. Lagi pula bayi aku ada ibu yang bisa jagain kok. Makasih banyak ya, Sar. Kamu itu baik banget. Aku beruntung punya sahabat kayak kamu. Maafin aku, Sarah. Baru sekarang aku sadar betapa besar hati kamu. Betapa aku selama ini sudah menyia-nyiakan kebaikan hatimu. Sarah? Ibu? Kamu udah lahiran? Kok nggak bilang-bilang ibu? Ibu kenapa nggak bilang kalau ibu mau ke rumah? Cucu ibu mana? Ibu mau lihat? Bu. Anak aku lagi di rumah sakit, Bu. Anterin ibu yuk, ibu mau jenguk. Hari ini aku lagi capek banget, Bu. Aku pengen istirahat. Bu, sebenarnya ada yang mau aku ceritain ke Ibu. Tapi nggak sekarang, besok aja ya, Bu. Besok deh ya, Bu. Aku anterin ke rumah sakit, ya. Sakit apa cucu ibu? Aku pesenin taksi online sekarang ya, Bu. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Sarah dan bayinya? Tolong ikutin mobil itu ya. Ya, Bu. Cepat ya Pak, ikutin mobil itu. Jangan sampai ketinggalan. Ya, Bu. Mas, Aku gak sanggup melihat dia kayak gini. Aku gak mau dia pergi. aku tahu ini berat untuk Mas. Tapi Mas harus sabar, harus tegar. Biar Rena juga bisa kuat menghadapi penyakitnya. Aku minta maaf. Aku selama ini jahat sama kamu. Selama pernikahan kita, aku selalu nyakitin kamu. Aku gak pernah memperlakukan kamu sebagai istri dengan baik. Aku menikah dengan wanita lain. Aku bahkan menculik anak kita untuk diberikan ke wanita itu. Apa? Jadi cucuku kamu kasih ke wanita lain? Jangan mentang-mentang Sarah anak asisten rumah tangga, kamu tega nyakitin dia. Suami macam apa kamu? Yang tega memberikan anak dari istri kamu ke wanita lain? Mas Aldi, Sarah. Jadi kalian berdua suami istri. Dan bayi itu bayi kalian. Aku bisa jelasin semua. Maafin aku ya. Rena, suster, istri saya kenapa sus? Saya harus bawa Bu Rena ke ruangan, Pak. Rena, bangun sayang. Kamu harus kuat ya. Kamu harus sembuh. Kamu harus sembuh sayang. Sayang. Sarah, Aku di sini, Rena. maafin aku ya. Karena aku sudah merebut suamimu dan anakmu. Kamu nggak bersalah karena kamu nggak tahu apa-apa. Aku yang salah sayang. Aku udah ngebohongin kamu. Maafin aku. Kenapa kamu tega nyakitin Sarah, Mas? Karena aku cinta sama kamu. Aku gak mau kehilangan kamu. Tapi aku nyesal. Apa yang aku lakuin malah nyakitin kalian berdua. Sarah, aku kembalikan suamiku ke kamu. Dan aku kembalikan anakku ke kamu. Mas Aldi, kamu jangan pernah nyakitin Sarah lagi ya. Kamu jaga istrimu sebaik-baiknya. Karena aku tahu Sarah itu perempuan berhati mulia. Iya, aku janji. Sayang, kamu harus kuat ya. Kamu harus sembuh. Sayang, kamu harus kuat sayang. Rena. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un.